Hello everyone, how are you? Feeling good? That's great. I want to ask you a question. If you don't mind, of course. You don't mind it? Cool. Alright. So, what does come first in your mind when you hear a narrative text? A text? It is indeed a text, but what kind of text? You don't know? Oh yeah, I forgot to introduce. Tak kenal maka tak sayang, as the saying goes. My name is Lutfan Lazawardi and my job is to explain about narrative text. Okay, I will tell you what is it. It's a fiction text. It talks about legends, myth, tales, and anything else. There are a lot of stories around us. It could be in your hometown, your country, or maybe where you live. There's one, right? Story of a haunted room, or maybe some spot in your apartment, right? I just tell you a quick explanation about it. Now, you must heard a story about Jack the Ripper. Yeah, that's the right. The legend of a serial killer. The story is urban legend from London. It takes time in 1888. The victim is only woman with particular murder mark. Jack the Ripper. Jack the Ripper was an English serial killer between August and November 1888. He murdered at least five women, all of them prostitutes, in or near the Whitechapel district of London East End. Jack the Ripper was never identified or arrested. In each action, the victim's throat was cut and his body mutilated. The mutilation result showed that the killer is already an expert with human anatomy. Several vital organs in each victim were also missing, and the bodies were found in disarray. Even one of the victims was found with only one kidney. It was suspected that it was stolen by the killer. Most of them victims had an oblique gash across the throat. This mutilation case is one of the most sadistic in the world. Ooh, it sounds scary, right? Let's back on the track. Now you know the example of a narrative text. How about the definition of it? Or maybe the characteristic of it? Hmm, you seem don't know anything about it. Alright, let me explain about it. I will explain it in several parts, such as definition, purpose, structure, and characteristic. And don't forget the types. Okay, let's watch the video of me explaining about it. I will explain it in Canva slide. Hello guys, it's me again. Like I just said before, that I'm going to talk about the narrative text. So, without further ado, let's talk about it. There are several agendas that we are going to talk. The first one is the definition. Second one is the purpose. Third is characteristic, and the fourth is the structure of it. All right, the first one. It's the definition of it. Narrative text adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Narrative teks umumnya bersifat imajinatif alias tidak nyata atau yang bisa dikatakan lain berupa hasil imajinasi dari penulisnya. Juga bisa disebut sebagai fiktif. Next one is the purpose of it. Jadi tujuan dari naratif teks ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghibur audiens atau pembaca. Maka dari itu
jenis teks yang satu ini sangatlah cocok untuk dibaca oleh anak kecil, remaja, ataupun orang dewasa. Naratif teks ini memiliki beberapa jenis karakteristik. Yang pertama, umumnya naratif teks ini menceritakan sebuah kisah yang lampau atau bisa disebut sebuah kisah yang sudah terjadi di masa lalu. Biasanya teks naratif ini juga berupa cerita-cerita yang populer di kalangan masyarakat umum. Contoh, seperti kisah The Mouse, Deer, and the Crocodile, The Rabbit, and the Turtle. Naratif teks ini juga tidak jarang dibagi ke dalam beberapa bagian atau beberapa sequel, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Artinya, ada beberapa teks naratif yang memang ceritanya dibuat secara bersambung atau berkelanjutan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Naratif teks ini juga tidak jauh berbeda dengan jenis teks yang lain. Naratif teks juga memiliki sebuah struktur teks. Yang pertama adalah orientation, yang biasanya bagian ini berisi perkenalan tokoh dan latar yang akan terlibat di dalam isi cerita tersebut. Complication ini adalah bagian mulai masuk pada paragraf yang menceritakan terkait awal mula masalah suatu peristiwa atau suatu kejadian yang akan terjadi. Resolution ini adalah penulis dapat menggambarkan apakah naratif teks yang dibuat akan berakhir dengan sad ending atau happy ending. Itu semua tergantung penulisnya. Dia ingin menetapkan seperti apa, itu semua tergantung penulisnya. Reorientation adalah dalam paragraf ini akan menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita tersebut, atau bisa juga berisi tentang pelajaran dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Ada beberapa jenis atau contoh naratif teks. Yang pertama adalah fairy tale. Fairy tale biasanya berbentuk cerita rakyat atau bisa juga disebut sebagai cerita anak-anak yang kisahnya diselimuti oleh magical, fantasy, and something like that. Next one is horror stories. Seperti yang kita tahu, horor adalah hal yang menyeramkan. Tapi yang biasa kita dengar itu mungkin horror movie, not horror stories. Jadi ini adalah cerita yang berisi mengenai kisah-kisah seram seperti hantu dan makhluk-makhluk astral lainnya yang banyak digemari oleh masyarakat. Next one is folklore. Folklore adalah cerita rakyat yang bersifat turun-temurun. Selain itu, biasanya folklore ini menyebar dari satu mulut ke mulut yang lain. Jadi sama halnya seperti gosip, ya. Sehingga akan diceritakan secara turun-temurun hingga menjadi bagian dari suatu tradisi masyarakat di sekitar sana. Yang jenis terakhir, the last but not the least, or the least but not the last, I don't know.
Next one is fable. Jadi pernah kan dengar atau menonton suatu cerita yang dimana tokohnya itu adalah binatang. Nah, itu namanya adalah fable. Biasanya teks ini banyak ditujukan untuk anak-anak sebagai pengantar tidur mereka. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk menjelaskan tentang naratif teks ini. Bye-bye. So, how is it? I hope you understand it. Now, I want you to choose one narrative text and make a summary of it. Don't forget to submit it to your teacher. Goodbye.